Misalkan barisan XN, YN, dan ZN memenuhi XN kecil sama dengan YN kecil sama dengan ZN untuk setiap N elemen N. Jika limit XN sama dengan limit ZN kita misalkan sama dengan L, maka limit YN itu sama dengan L juga. Nah, perhatikan di sini ada sebuah barisan yang memenuhi pertidaksamaan XN kecil sama dengan YN kecil sama dengan ZN. Nah, jika limit XN sama dengan limit ZN itu sama dengan L, maka limit YN yang di tengah itu juga sama dengan L. Kita buktikan. Bukti. Ambil epsilon besar 0 karena limit XN sama dengan limit ZN. Kita misalkan sama dengan L. Artinya barisan XN dan ZN konvergen ke L. Nah, karena barisan XN dan ZN konvergen ke L, maka adakah elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N elemen N besar sama dengan K nanti akan dipenuhi. Oke, perhatikan, akan dipenuhi nilai mutlak XN kurang L kecil epsilon dan nilai mutlak ZN kurang L kecil epsilon. Perhatikan, nilai mutlak XN kurang L kecil epsilon bisa kita ubah menjadi XN kurang L berada di antara min epsilon dan epsilon. Dan juga nilai mutlak ZN kurang L kecil epsilon bisa kita tulis menjadi ZN kurang L berada di antara min epsilon dan epsilon. Nah, perhatikan barisan kita tadi adalah XN lebih kecil sama dengan YN lebih kecil sama dengan ZN. Jika ini semua kita kurang dengan L, maka didapat XN kurang L lebih kecil sama dengan YN kurang L lebih kecil sama dengan ZN kurang L. Karena tadi XN kurang L berada di antara min epsilon dan epsilon, juga ZN kurang L berada di antara min epsilon dan epsilon, maka ketidaksamaan ini juga pastilah berada di antara min epsilon dan epsilon. Karena XN kurang L besar min epsilon dan ZN kurang L kecil epsilon, maka YN kurang L pastilah juga berada di antara min epsilon dan epsilon. YN kurang L besar min epsilon kecil epsilon bisa kita tulis menjadi mutlak YN kurang L kecil epsilon untuk setiap N besar sama dengan K. Nah, nilai mutlak YN kurang L kecil epsilon artinya barisan YN konvergen ke L. Nah, karena barisan YN konvergen ke L, maka limit YN itu pasti sama dengan L. Jadi terbukti ya, limit YN sama dengan L. Terbukti. Kita ambil contoh soal. Buktikan limit X menuju 0 dari X pangkat 3/2 sama dengan 0 untuk X besar 0. Nah, bukti. Nah, untuk yang pertama, kita misalkan X itu terletak di antara 0 dan 1. Jadi X lebih besar 0, kecil sama dengan 1. Maka nanti akan berlaku bahwasannya X lebih kecil dari X pangkat setengah, lebih kecil sama dengan 1. Nah, perhatikan jika ini semua kita kalikan dengan X kalikan X, maka X kali X, X kuadrat lebih kecil dari X pangkat setengah kali X pangkat 3/2 kecil sama dengan 1 kali X itu X. Nah, perhatikan di sini X pangkat 3/2
sudah sama dengan yang di soal kita, X pangkat 3/2. Jadi kita cukup mencari limit kiri dan limit kanannya, atau limit X kuadrat dan limit Cx. Nah, perhatikan, limit X menuju 0 dari X pangkat 2 itu sama dengan 0. Dan limit X menuju 0 dari X itu juga sama dengan 0. Perhatikan di sini, limit kiri dan limit kanannya sudah sama, maka otomatis limit X menuju 0 dari X pangkat 3/2 pastilah sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau X-nya, untuk yang kedua, jika X lebih besar 1, maka akan berlaku, berlaku bahwasannya X lebih besar dari 1, X pangkat setengah lebih besar dari 1, lebih kecil dari X. Nah, kalaulah semua ini kita kalikan dengan X, kalikan dengan X, maka akan kita dapat X lebih kecil dari X pangkat 3/2, 1 kali X pangkat setengah kali X pangkat 3/2, lebih kecil dari X kali X pangkat 2. Sama seperti tadi, sini sudah bentuk X pangkat 3/2, yang di tengah sudah bentuk X pangkat 3/2, itu adalah soal yang kita minta. Maka cukup kita cari nilai limit kiri atau nilai limit X dan limit kanan atau X pangkat 2. Limit X menuju 0 dari X itu sama dengan 0, dan limit X menuju 0 dari X pangkat 2 itu juga sama dengan 0. Perhatikan limit kiri dan limit kanannya sudah sama, maka otomatis limit X menuju 0 dari X pangkat 3/2 pastilah sama dengan 0. Nah, dari 1 dan 2 terbuktilah limit X menuju 0 dari X pangkat 3/2 sama dengan 0. Terbukti. Setelah kita masuk satu soal berikutnya, hitunglah limit X menuju 0 dari akar X dikali 1 tambah sin kuadrat seper X. Nah, kita akan mencari nilai limit X menuju 0 dari akar X dikali 1 tambah sin kuadrat seper X dengan menggunakan teorema Apit. Nah, kita jawab ya. Perhatikan di sini ada sin kuadrat seper X. Kita ketahui bahwasannya sin seper X nilainya berada di antara min 1 dan 1. Nah, kita akan usahakan bentuk sin seper X ini berubah menjadi bentuk soal, yaitu akar X dikali 1 tambah sin kuadrat seper X. Maka bentuk sin seper X ini akan kita ubah ke bentuk soal. Perhatikan di sini sin kuadrat, maka ini perlu kita kuadratkan semuanya supaya kita dapat sin kuadrat. Kalau semua ini kita kuadratkan, maka sin kuadrat seper X tidak lagi berada di antara min 1 dan 1, tetapi sudah berada di antara 0 dan 1. Kenapa 0? Karena tadi min 1 sudah kita kuadratkan, jadi tidak ada lagi yang negatif. Jadi paling kecil sekarang adalah 0. Nah, sekarang kita akan mencurukan tambah 1. Maka semua akan kita tambah 1. Oke, kita tambah 1. 0 tambah 1. 1 lebih kecil sama dengan 1 tambah sin kuadrat seper X lebih kecil sama dengan 1 tambah 1, 2. Nah, selanjutnya di sini ada dikali akar X, maka ini akan kita kalikan dengan akar X. Oke, akan kita kalikan dengan akar X. 1 dikali akar X itu adalah akar X lebih kecil sama dengan akar X dikali 1 tambah sin kuadrat seper X lebih kecil sama dengan 2 kali akar X. 2 akar X. Nah, perhatikan kita sudah mendapat bentuk akar X dikali 1 tambah sin kuadrat seper X. Itu sudah bentuk soal yang kita minta. Dan dia terletak di antara akar X dan 2 akar X. Jadi, berdasarkan teorema Apit, kita cukup mencari limit akar X dan limit 2 akar X. Nah, kita ketahui bahwa limit X menuju 0 dari akar X itu sama dengan 0. Dan limit X menuju 0 dari 2 akar X itu juga sama dengan 0. Perhatikan limit kiri dan limit kanan sudah sama, maka pastilah limit X menuju 0
akar X dikali satu tambah sin kuadrat seper X pastilah juga sama dengan 0. Jadi limit X menuju 0 dari akar X tambah 1 tambah sin kuadrat seper X adalah 0. Kita masuk contoh soal berikutnya. Jika X lebih besar 0, lebih kecil Y, buktikan barisan AN sama dengan X pangkat N tambah Y pangkat N pangkat seper N akan konvergen ke Y. Nah, kita buktikan. Bukti. Perhatikan barisan kita adalah AN sama dengan X pangkat N tambah Y pangkat N pangkat seper N. Perhatikan di soal X besar 0. Maka ketika X ini kita ganti dengan 0, maka barisan AN pastilah lebih besar dari 0 pangkat N tambah Y pangkat N pangkat seper N. AN akan lebih besar dari 0 pangkat N itu 0 tambah Y pangkat N itu Y pangkat N pangkat seper N. AN akan lebih besar dari Y pangkat N pangkat seper N adalah Y. Nah, sekarang perhatikan bagaimana kalau X pangkat N ini kita ganti dengan Y, di mana kita ketahui X itu lebih kecil dari Y. Maka ketika X kita ganti dengan Y, maka barisan AN pasti akan lebih kecil dari Y pangkat N tambah Y pangkat N pangkat seper N. AN lebih kecil dari Y pangkat N tambah Y pangkat N 2Y pangkat N pangkat seper N. AN akan lebih kecil dari 2 pangkat seper N itu 2 pangkat seper N. Y pangkat N pangkat seper N itu Y. Berarti AN lebih kecil dari 2 pangkat seper N kali Y. Nah, perhatikan. Kalau kita gabung dengan AN besar Y dengan AN kecil 2 pangkat seper N kali Y, maka AN akan berada di antara Y dan 2 pangkat seper N kali Y. Nah, sekarang barisan AN sudah terletak di antara Y dan 2 pangkat seper N kali Y. Jadi, untuk membuktikan bahwa barisan AN konvergen ini, cukup kita cari limit dari AN. Untuk mencari limit dari AN, kita perlu menggunakan bantuan teorema Kapit. Di mana, menurut teorema Kapit, untuk mencari limit AN, kita cukup mencari limit kiri atau limit si Y dan limit kanan atau limit 2 pangkat seper N kali Y. Nah, kita cari limit N menuju tak hingga dari Y adalah Y. Dan limit N menuju tak hingga dari 2 pangkat seper N kali Y. Nah, perhatikan kalau N-nya kita ganti dengan tak hingga, 1 per tak hingga adalah 0, 2 pangkat 0, 1 kali Y juga Y. Perhatikan limit kiri dan limit kanan sudah sama, yaitu sama-sama dengan Y. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa limit AN itu juga pasti Y. Perhatikan karena limit AN sama dengan Y, maka pastilah barisan AN konvergen ke Y. Oke, jadi terbukti ya bahwa barisan AN konvergen ke Y.